Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Literasi, saya Teguh Octaviano, bisa dipanggil Theo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resensi pada buku yang berjudul Matahari, karya Terelie, yang memiliki nomor ISBN 978 60203 26207 yang diterbitkan di Gramedia Pusaka Utama dan memiliki 390 halaman yang genrenya genre remaja serial aksi. Saya sangat kagum dengan karya-karya Terelie. Kenapa? Karena Terelie seakan mampu menciptakan dunia baru melalui tulisan-tulisan yang ia rangkai. Salah satunya adalah novel Matahari ini, di mana Terelie seolah mengajak saya ke dunia paralel yang ia ciptakan bersama Ali, Raib, dan Sally. Ali adalah remaja pria yang hobinya malas-malasan di kelas. Tapi saat ia marah, ia mampu berubah menjadi seekor beruang yang besar. Raib adalah seorang remaja perempuan yang sedari kecil memiliki kemampuan dapat menghilang. Dan Sally adalah seorang remaja perempuan yang sedari kecil memiliki kekuatan listrik yang ia sembunyikan dahulunya dari teman-temannya, termasuk Ali dan Raib. Begitulah latar belakang mereka, sehingga mereka dapat berpetualang ke dunia paralel. Setelah Raib, Ali, dan Sally datang ke klan bintang, mereka bukan cuma disambut hangat, mereka juga disambut marah oleh Dewan Kota. Kenapa? Karena mereka dianggap penyusup dan dianggap menentang kebijakan-kebijakan Dewan Kota, yang mengakibatkan mereka menjadi buronan di klan bintang. Mau tak mau mereka melawan Dewan Kota dan mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran Dewan Kota. Tapi mereka mendapatkan kabar buruk bahwasannya Dewan Kota menyiapkan rencana untuk menghancurkan klan permukaan, dan pesan ini akhirnya disampaikan kepada orang-orang penting di klan permukaan oleh Raib, Ali, dan Sally. Setelah saya membaca buku ini, saya dapat menganalisis bahwasannya buku ini itu adalah panggung untuk Ali. Kenapa? Karena peran Ali begitu banyak disorot yang mengakibatkan Ali menjadi peran utama dalam cerita ini. Bukan cuma itu saja yang saya dapat analisis, di dalam buku ini juga bertema moral dan kritik sosial, di mana latar belakang pada cerita berawal dari kematian Ili, dan pada cerita juga menceritakan tentang Dewan Kota atau pemerintah yang otoriter, bersikap otoriter yang mengakibatkan sikap keegoisan, dan membuat peraturan yang semena-mena. Dan juga pada buku ini saya dapat menganalisa bahwasannya gaya narasi yang luar biasa, di mana walaupun di sini mengkaitkan dengan ilmiah atau mengkaitkan dengan bahasa ilmiah, tapi menggunakan bahasa yang sederhana, yang mampu dicerna dan mampu dipahami bersama. Buku ini memiliki kekurangan. Yang pertama, judul buku yang tidak sesuai dengan ceritanya. Banyak yang mengira buku ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang klan Matahari. Tapi nyatanya buku ini menceritakan tentang petualangan ke klan bintang, dan juga alur yang terasa berulang, di mana pola petualangannya mirip dengan buku Bumi dan buku Bulan. Bertemu orang baru, dikejar-kejar, lalu berpetualang. Juga perlunya membaca dari series pertama bagi pembaca baru. Kenapa? Karena buku ini sangat bergantung pada dua buku sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membaca tanpa tahu kisah Bumi dan Bulan, mereka akan kesulitan memahaminya. Dan juga pastinya setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Pada buku ini, kelebihannya itu yang pertama, alur yang menegangkan. Cerita dimulai dengan suasana emosional akibat kehilangan sahabat mereka yang bernama Ili. Namun, segera beralih ke petualangan yang penuh tantangan di perut bumi. Yang kedua, pesan moral yang kuat. Seperti buku karya Terelie lainnya, buku ini menyelipkan pesan tentang persahabatan, keberanian, serta mengingatkan tentang ketulusan. Juga alur yang berkaitan, di mana selalu ada penjelasan ilmiah dalam cerita yang dapat mendukung alur cerita lebih menarik
karena berlandaskan pada logika yang dapat membuat pembaca lebih logis dan berpikir kritis. Setelah saya membaca buku ini, saya dapat merefleksikan atau kita dapat merefleksikan bahwasannya kecerdasan itu harus diiringi dengan kebijaksanaan. Melalui karakter Ali, kita dapat melihat bahwa kecerdasan yang luar biasa bisa menjadi bumerang jikalau kita tidak mengiringinya dengan empati dan kontrol diri. Juga kita dapat lihat bahwa kekuatan persahabatan itu adalah sangat penting, di mana penyelesaian masalah pada cerita di Klan Bintang ini bukan tentang kekuatan atau bukan tentang teknik-tekniknya, tapi tentang kebersamaan dan kekompakan tim. Juga kita bisa dapat simpulkan bahwasannya pengetahuan itu harus diiringi dengan moralitas. Kenapa? Karena melalui sosok sekretaris Dewan Kota dan ambisi para pemimpin Klan Bintang, buku ini merefleksikan bahwa ilmu pengetahuan yang sangat tinggi jikalau dipegang oleh orang yang hanya haus kekuasaan akan berubah menjadi alat penindasan. Sehebat apapun teknologi, jikalau moralitas itu yang hilang, akan kosong, akan tiada artinya. Juga saya dapat simpulkan bahwasannya buku Matahari karya Terelie dapat menyimpulkan bahwa persahabatan sejati dan integritas moral adalah kekuatan yang jauh melampaui kecanggihan teknologi maupun ambisi kekuasaan yang buta. Perjalanan Raib, Sally, Ali ke Klan Matahari merupakan bentuk refleksi tentang pendewasaan. Yang pertama, di mana mereka itu belajar bahwa kecerdasan tanpa empati tidak akan ada gunanya. Juga kita dapat lihat melalui duka atas kepergian Ili di buku sebelumnya dan buku ini, cerita ini merefleksikan pentingnya penerimaan atas kehilangan dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk menjalani kehidupan. Sekian resensi buku dari saya, dan sebelum itu saya menginformasikan bahwasannya hingga saat ini buku Matahari karya Terelie menjadi buku favorit bagi saya gitu loh. Dan terima kasih Terelie, kenapa? Karena telah menciptakan buku ini. Dan sekian resensi buku dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi